Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah wa rahmatil 'ammah sayyidina Muhammad afdhalus salatu wa tammu taslim wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha li kamalik wa kama yaliku bi kamalik. Allahumma arzuqna as-safa wa ijma'na ala habibika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu wa khususan ila hadrati ila murabbi arwahina wa ustadina Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Syekh Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Allah jazi anna khairul jazawi middana bimadani wa yanzur ilayna bi'ainihi وجمعنا في معية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Kitab yang menjelaskan tentang keagungan, keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Maqam Al-Thalith, keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, Sahibul Liwa'il Ma'bud, yaitu yang memiliki bendera keimanan, bendera terpuji kelak di yaumil qiyamah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang Sahibul Liwa'il Ma'bud. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhr wa ma min nabiyyin yawma idin Adam faman siwa illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin daripada anak cucu Adam yaumal qiyamah wala fakhr, tetapi bukan itu yang aku banggakan, karena yang dibanggakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah kepemimpinan, tetapi yang dibanggakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhr, dan di tanganku terdapat bendera keimanan, bendera terpuji, wala fakhr, tetapi bukan itu juga yang aku banggakan. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwa illa tahta liwa'i. Tidak ada para nabi dan rasul kelak di yaumil qiyamah kecuali mereka berada di bawah naungan benderaku. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr, dan aku adalah orang yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maqamur Rabi', dibaca kitabnya Maqamur Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqamur Rabi', sahibu wasilati wal fadilati wad darajatil 'aliyati rafi'ati sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha maqamul 'ainu min al-'ata'ir rabbani alladhi tafaddala Allahu bihi 'ala habibihi sallallahu alaihi wasallam wa khassahu bihi wa laysa dhalika li ahadin siwahu sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tumul mu'adzin
idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asran summa salullaha liya wasilah fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala Allah liya wasilata halat alaihi syafa'ah. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabbi hadhihi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wa fadilah wa ba'athum maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Rawahul Bukhari. Sahibul wasilah wal fadilah wal darajatil aliyatir rafi'ah. Al-fadilah wal wasilah wal darajatul aliyatir rafi'ah itu adalah satu makna. Maknanya adalah derajat yang tinggi, yaitu keagungan anugerah yang Allah berikan khusus hanya bagi baginda Rasulullah SAW. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keagungan keistimewaan Rasulullah SAW di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ketinggian baginda Rasulullah SAW di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kadar baginda Rasulullah SAW di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa hadzal maqamul ali min al-'ata'ir rabbani. Kedudukan yang tinggi ini, kedudukan yang luhur ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafaddalallahu bihi ala habibi sallallahu alaihi wasallam, yang dikhususkan hanya untuk kekasihnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khassahu bihi, dan dikhususkan hanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa dzalika li ahadin siwa, tidak diberikan kepada siapapun makhluknya Allah, mau itu manusia, mau itu jin, mau itu malaikat, mau itu para nabi dan rasul, hanya diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi, dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin," apabila kalian mendengar orang yang mengumandangkan azan, maka faqulu mithla ma yaqul, maka jawablah sesuai dengan apa yang dikumandangkan dalam azan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, ila akhir. Summa sallu alayya, kemudian setelah engkau mendengar azan dan menjawab, sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku, kata Rasulullah. Bersolawatlah kalian kepadaku, fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashran, karena barang siapa yang bersolawat kepadaku, sungguh barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa makna Allah bersolawat kepadanya 10 kali? Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat, maghfirah, barokah bagi orang tersebut. Satu kali orang tersebut bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepadanya 10 kali. Dan solawatnya Allah adalah maghfirah, rahmat, barokah.
summa sallallahu aliyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah al-wasilah. Mintalah kepada Allah al-wasilah. Apakah wasilah tersebut? Fa innaha manzilatun fil jannah. Sungguh itu adalah kedudukan di surga. Mintalah untukku kepada Allah al-wasilah. Apakah wasilah tersebut? Al-wasilah itu adalah satu kedudukan di surganya Allah. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada satu saja hambanya Allah, kedudukan tersebut. Wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala Allah liyal wasilah halat alaihi syafa'ah. Wa arju an akuna ana huwa. Di sini Rasulullah SAW bersabda dengan penuh ketawaduan. Rasulullah SAW bersabda, dan aku berharap kedudukan yang hanya untuk satu orang itu diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Yang sebenarnya adalah kedudukan tersebut memang adalah milik baginda Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, aku berharap kedudukan tersebut adalah milikku. Faman sa'alallah liyal wasilah halat alaihi syafa'ah. Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, yaitu kedudukan di surga, maka halat alaihi syafa'ah, maka halal baginya syafaatku. Halal baginya syafaat. Dari Sayyidina Jabir, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang ketika mendengarkan azan, an-nida yaitu artinya azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadal wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'ada halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang selesai mendengarkan azan kemudian membaca doa, doanya yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadal wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka halal baginya syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Kemudian orang bertanya, oh, mudah sekali mendapatkan syafaat Nabi. Mudah. Itulah umat Islam. Itulah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kemuliaan, keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keagungan keistimewaan tersebut tidak diberikan kepada umat manapun. Kita perhatikan amalan-amalan yang sedikit itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilipat gandakan amalan untuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilipat gandakan pahalanya. Amalan yang sedikit tapi pahalanya luar biasa. Itu khusus bagi umat baginda Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan gambaran tentang umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan Yahudi itu seperti orang yang bekerja dari subuh sampai zuhur, kemudian mendapatkan upah satu kali. Kemudian kata Rasul SAW, perumpamaan orang Nasrani itu seperti orang yang bekerja dari zuhur sampai asar, mendapatkan upah satu kali. Perumpamaan umatku adalah seperti orang yang bekerja dari asar sampai maghrib, mendapatkan upah 2 kali, kata Rasulullah SAW. Kenapa demikian ya Rasulullah? Sedangkan Yahudi waktunya lebih panjang, dari subuh sampai zuhur, waktunya kan panjang, upahnya 1 kali. Kemudian Nasrani dari zuhur sampai asar, waktunya lumayan panjang juga, upahnya 1 kali. Tapi umatmu ya Rasulullah dari asar sampai maghrib, waktunya pendek, tapi upahnya 2 kali. Kata Rasulullah SAW, itulah anugerah yang Allah berikan kepada umatku.
yang Allah kehendaki kepada siapapun, di antaranya adalah umat baginda Rasulullah SAW. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini menjadi umat yang mulia bukan karena amalan kita, bukan karena sholat kita. Kuntum khairu ummatin. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini disebutkan sebagai sebaik-baiknya umat itu bukan karena sholat kita, bukan karena zakat kita, bukan karena haji kita, bukan karena puasa kita, tapi kita disebutkan sebagai sebaik-baiknya umat adalah karena pimpinan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian umat pertengahan. Wasit itu di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, agar orang-orang ini umat-umat yang lain mencontoh kepada kalian. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan kalian mencontoh kepada siapa? Kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita itu menjadi umat yang luhur sebenarnya, umat yang harusnya berjaya. Tapi karena kedunguan dan kebodohan kita yang kita tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang terbelakang. Kenapa? Karena pengetahuan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih sedikit daripada pengetahuan kita tentang artis di TV, tentang pemain sepak bola. Itulah yang menjadikan kita menjadi umat yang terbelakang saat ini. Kenapa? Pengetahuan kita tentang Rasulullah tidak lebih banyak dibanding pengetahuan kita kepada hal-hal yang lain. Kita tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam secara detail, dan kita tidak memahami tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemuliaan dan keagungan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah hadir di satu masjid Sufah. Masjid Sufah ini orang-orang penduduk desa Sufah ini orang-orang yang hidup dalam kemiskinan mereka, yaitu kabilahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, ke mushola tersebut, ke masjidnya, dan masjid itu sudah penuh dan sesak. Masjid itu sudah penuh dan sesak. Orang-orang sudah menunggu Rasulullah SAW dari pagi. Mereka sudah penuh dan sesak. Masjid sudah penuh dan sesak. Dan dari sunnahnya baginda Rasulullah SAW itu adalah memberikan kemuliaan tempat duduk di depan bagi para sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar. Kemudian Rasulullah datang, dan para sahabat yang ikut perang Badar ini baru datang, sehingga Rasulullah SAW perintahkan kepada orang-orang yang di depan ini untuk geser sedikit agar berpindah, agar memberikan ruang kepada siapa? Kepada pasukan Badar, sahabat yang pernah ikut perang Badar, untuk duduk di depan. Maka orang-orang yang duduk di depan ini, yang tadinya duduk di depan mereka, yang sudah menunggu dari pagi, mereka ketika disuruh geser dan disuruh berpindah sedikit, mereka berwajah masam. Mereka berwajah masam. Karena apa? Karena sudah menunggu dari pagi, kemudian disuruh geser. Maka turunlah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafassahu. Maka turunlah ayat Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian di dalam duduk di majelis, maka berlapanglah kalian duduk. Maka berlapanglah kalian duduk. Berlapang duduk itu bukan ritual ibadah, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi apa?
hanya duduk geser sedikit, itu bukan ritual ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu." Apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian duduk di majlis, maka lapangkanlah duduk kalian, berikan duduk kepada tempat yang lain. Apa yang Allah janjikan? Dengan geser sedikit saja Allah janjikan, Allah mudahkan, lapangkan urusanmu, Allah lapangkan rizkimu, Allah ampuni dosa-dosamu. Bayangkan, bukan ritual ibadah, amalan sedikit saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Bagi siapa? Hanya bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu ummatin li khairin nabiyyin. Sebaik-baiknya umat bagi sebaik-baiknya nabi. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan di dalam kitab Taurat tentang satu kaum, yang kaum tersebut mereka ini dibaca dalam kitab Taurat, kitabnya berada dalam hati mereka. Mereka mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, amalannya, pahalanya dilipat gandakan. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah dan bertanya, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka adalah umat kekasihku Nabi Muhammad. Jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku. Sampai akhirnya Nabi Musa berkata, kalau begitu ya Allah, jadikan saja aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi saja menginginkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin. Kita dipilih oleh Allah bukan menjadi umat Nabi Musa, bukan menjadi umat Nabi Isa, tapi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah terbesar bagi kita, nikmat terbesar menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya kita tidak dan belum memahami dan belum mengenal dengan baik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Maqamul Khamis, dibaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqamul Khamis qailul gurri muhajjalina sallallahu alaihi wasallam. Wal gurru muhajjaluna hum ummatul habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wahia ummatul lati fadlaha Allahu ala sa'il umam. Faqala ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Fa awwalu ma yuqda yawmal qiyamati fil ummati ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Qaidul gurral muhajjalin wal gurral muhajjalun hum ummatul habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-ummatul lati faddalallahu ala sa'iril umam. Faqala ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin. Nanti di yaumil qiyamah, ba'da hisab, selesai hisab, itu gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Kalau kita di dunia ini mati lampu, itu lama kelamaan kita masih bisa melihat remang-remang sedikit-sedikit ada cahaya. Ini gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun, seperti kabut, seperti ketika ada badai, tutup gelap, tidak ada cahaya, gelap gulita. Kemudian orang-orang setelah dihisab ini, mereka akan dipersilahkan untuk berjalan dalam kondisi yang sangat gelap gulita tersebut. Menuju kemana? Di ujung sana ada surga, di bawah neraka, untuk melewati sirat dalam kondisi gelap gulita sedemikian rupa. Ada satu umat, yang umat ini mereka bercahaya di tangan, di kaki, dan di wajah. Mereka bercahaya di tangan, di kaki, dan di wajah. Siapa mereka ini? Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Nabi Ibrahim,
tetapi hanya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ghurrul muhajjalun. Ghurrul muhajjalun artinya adalah orang-orang yang bercahaya di tangan, di kaki dan di wajah. Di tangan, di kaki dan di wajah. Mereka bercahaya di tangan, di kaki dan di wajah. Kita mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan ini bukan karena sholat, zakat, haji kita, tetapi adalah karena pimpinan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan ini semua adalah karena keberkahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma akharat wa ma qaddamat wa ma akharat wa ma asrarat wa ma a'lanat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, ampuni dosa Aisyah, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang terang-terangan, dosa yang ditutup-tutupi. Maka Sayyidah Aisyah berbahagia dan bergembira ketika Rasulullah SAW mendoakan dengan doa tersebut. Ditanya oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, hal farihti, apakah engkau bahagia dengan doa tersebut wahai Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, bahagia ya Rasulullah. Bagaimana aku tidak bahagia? Engkau mendoakan aku agar Allah mengampuni dosaku yang lalu, dosaku yang akan datang, dosaku yang terang-terangan, dosaku yang ditutupi. Maka aku sangat bahagia Rasulullah, kau doakan aku dengan doa tersebut. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ya Aisyah, innahu la du'ai ba'da kulli shalah li ummati." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah wahai Aisyah, sungguh doa tersebut adalah doa yang aku panjatkan setiap selesai sholat untuk umatku. Siapa yang mendoakan kita setiap selesai sholat? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan agar Allah ampuni dosa kita yang lalu, yang akan datang, yang terang-terangan, yang ditutupi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa idul ghurrul muhajjalin, bahkan kelak di yaumil qiyamah pun kita mendapatkan keagungan dan keistimewaan. Yang keagungan keistimewaan tersebut adalah karena kita umat baginda Rasul bercahaya di tangan, di kaki dan di wajah. Ini satu keagungan yang begitu luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada umat kekasihnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu ma yuqda yaumil qiyamah fil umami ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man yajuzu ala sirati ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu umami dukhulal jannati ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, wa qad mayyazahum Allah yawmal qiyamati min baini sa'iril umam bi hadzal alamah alladhi yaqulu fi an-nabi inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Kita ini umat terakhir, umat paling terakhir. Umat paling terakhir kita sudah selesai, nggak ada lagi udah. Ini umat paling terakhir, umat baginda Rasul. Tetapi apa? Kelak di yaumil qiyamah, fa awwalu ma yuqda yaumal qiyamah. Umat yang paling pertama dihisab di hari kiamat, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diizinkan umat manapun untuk dihisab kecuali seluruh umat baginda Rasul selesai dihisab. Tidak diizinkan umat manapun untuk dihisab kecuali seluruh umat baginda Rasul selesai dihisab. Bayangkan, kita dihisab pertama kali. Dihisab pertama kali sebelum umat-umat yang lain dihisab. Wa awwalu ma yuqda yaumal qiyamati ummatu. Wa awwalu man yajuzu 'ala sirat. Kita adalah umat terakhir, tetapi kita adalah umat yang paling pertama melewati sirat. Tidak diizinkan umat manapun untuk melewati sirat kecuali seluruh umat baginda Rasul sudah melewati sirat.
Fa awwalul umam dukhulal jannati ummatuhu, dan umat yang paling pertama masuk surga, tidak diizinkan umat manapun untuk masuk surga kecuali seluruh umat baginda Rasul sudah masuk surga. Umat Nabi Adam nanti, umat Nabi Musa nanti, umat Nabi Isa nanti semuanya. Siapa yang paling pertama masuk surga? Umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diizinkan umat yang lain masuk ke dalam surga kecuali seluruh umat baginda Rasul sudah masuk surga. Alladzi yaqulu fiha Nabi, dan kita mendapatkan keagungan dan keistimewaan di antara umat-umat yang lain dengan tanda, yaitu Allah Subhanahu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sungguh umatku itu yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, dipanggil kelak di yaumil qiyamah sebagai orang-orang yang bercahaya di tangan, di kaki dan di wajah. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Dari mana? Dari mana mereka ini, umat baginda Rasul ini bercahaya di tangan, di kaki dan di wajah? Min atharil wudu, dari keberkahan wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin cahayanya nanti, kita jelaskan bahwa gelap gulita luar biasa. Barang siapa yang ingin cahaya terang benderang nanti di yaumil qiyamah, maka perbanyak wudu. Jagalah wudu. Jagalah wudu, perbanyak wudu. Jangan wudu itu hanya ketika waktu sholat, tapi batal wudu lagi. Itu perisai dari sihir, perisai dari santet, perisai dari ketidakbaikan, dan itu mendatangkan keberkahan. Orang-orang yang selalu menjaga wudu. Jadi wudu batal wudu lagi, tidak menunggu waktu sholat datang baru wudu. Wa ma'na ghurran muhajjalin ayyasha'a wujuhum wa idahum wa arjuluhum nuran yawmal qiyamah. Dan makna daripada ghurran muhajjalin itu adalah muncul cahaya dari wajah mereka, tangan mereka dan kaki mereka di hari kiamat. Min atharil wudu, dari keberkahan wudu. Al-maqamus sadis awwalun nabiyyin. Siapa nabi pertama? Nabi pertama itu nabi siapa? Nabi pertama nabi siapa? Nabi Adam apa Nabi Nuh? Nabi Adam. Nabi pertama Nabi Adam. Nabi yang paling pertama itu adalah fanubuwatuhu sabiqatun lisairin nabiyyin. Kenabian Nabi Muhammad itu lebih awal daripada para nabi dan rasul. Jadi nabi pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kapan Rasulullah menjadi nabi? Santri. Kapan Rasulullah jadi nabi? 2000 tahun dari mana keterangan ente? Dari Diba. 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi itu, mata kunta nabiyan, kapan kau menjadi nabi ya Rasulullah? Seorang sahabat bertanya, mata kunta nabiyan? Maka Rasulullah SAW bersabda, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad, aku sudah menjadi nabi. Pertanyaannya mata, artinya menunjukkan kepada waktu, kapan? Dan Rasulullah SAW menjawab, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad. Maka kenabian itu diawali oleh Nabi Muhammad SAW. Kenabian itu diawali oleh baginda Rasul SAW dan ditutup oleh baginda Rasul SAW.
fa nubuwwatuhu sabiqatun li sa'irin nabiyyin fiz zaman. Kenabian baginda Rasulullah SAW itu lebih awal dalam waktu di atas para nabi dan rasul. Lima rawahu Maisaratul Fajr, di mana seorang sahabat yang bernama Maisaratul Fajr bertanya, "Qultu ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan?" Kapan kau menjadi nabi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Wa Adam baina ruhi wal jasad." Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa Adam munjadilun fi tinatihi." Ketika Nabi Adam masih berbentuk tanah, masih berbentuk berupa patung di hadapan surganya Allah. Aku sudah menjadi Nabi, kata Rasulullah SAW. Wasu'alu huna an zamani nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam li'anna as-sa'ila yaqulu mata. Faja'al jawabu annahu sabiqun li Adam wa bittali fa huwa sabiqun li sa'irin nabiyyin min ba'di Adam ila Isa alaihim wa ala nabiyyina afdhalus salatu wa tamus salam. Pertanyaan di sini yang ditanyakan oleh para sahabat tersebut, kapan? Kapan ini menunjukkan akan waktu. Maka jelas di sini bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa jawabannya adalah wa Adam baina ruh wal jasad. Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad. Maka kenabian itu diawali oleh Nabi Muhammad dan ditutup oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada para nabi dan rasul. Apa janji yang diambil kepada para nabi dan rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi dan rasul, apabila di zamanmu hadir Nabi Muhammad, maka engkau wajib beriman kepadanya, engkau wajib membantunya, engkau wajib menolongnya. Apabila tidak hadir di zamanmu Nabi Muhammad, maka engkau wajib mengabarkan kepada kaummu akan datangnya Nabi penutup para Nabi. Qalu aqrarna. Itu dalam Al-Quran. Iya ya Allah, kami berikrar, kami akan beriman, kami akan menolong, kami akan membantu, dan kami akan mengabarkan kepada kaum kami akan datangnya Nabi penutup para Nabi. Qalu fashhadu, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah hai para nabi dan rasul, sungguh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama dengan kalian dalam persaksian tersebut. Artinya di sini apa? Ketika arwah para nabi dan rasul itu diperlihatkan cahaya, yang kemudian para nabi dan rasul itu disebutkan mereka itu pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, cahaya siapa yang kau perlihatkan kepada kami?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wa Habibul Muhammad as-sirajul munir ar-raufur rahim." Dia adalah kekasihku Nabi Muhammad as-sirajul munir ar-raufur rahim. Apabila di zaman hadir, itu di dalam ayat tersebut, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Maka ketika pengikraran tersebut dan kemudian para nabi berikrar akan menolong, membantu, beriman dan mengabarkan kepada kaumnya akan datangnya Nabi penutup para nabi, yaitu baginda Rasul. Maka Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, Nabi Isa mendapatkan gelar Ruhullah, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Kapan mereka mendapatkan gelar-gelar yang mulia ini? Ketika mereka bersaksi, berjanji akan beriman, menolong, membantu dan mengabarkan kepada kaum mereka akan datangnya Nabi penutup para nabi. Maka kenabian itu diawali oleh Nabi Muhammad dan ditutup oleh Nabi Muhammad. Awalun nabiyyin, al-maqamus sadis, keutamaan keistimewaan yang keempat, awalun nabiyyin, nabi pertama, yaitu baginda Rasulullah SAW. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi dan rasul. Maka kenabian itu diawali oleh Nabi Muhammad dan ditutup oleh Nabi Muhammad. Jelas? Kenabian itu diawali oleh Nabi Muhammad dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan di sini. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya."
Kama kali rajulin banadaron, perumpamaanku. Perhatikan sini, perhatikan. Sing konsen. Perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi dan rasul itu adalah seperti seseorang yang membangun rumah. Ada yang menjadi lantainya, ada yang menjadi tiangnya, ada yang menjadi atapnya, ada yang menjadi pondasinya, ada yang menjadi pintunya. Lalu kemudian ada satu bagian yang belum selesai. Ada satu bagian yang belum selesai, jendela, sehingga ketika orang-orang masuk ke dalam rumah tersebut, orang-orang takjub dan heran melihat rumah tersebut yang sangat mewah. Tetapi kemudian orang-orang berkata, ini rumah mewah banget, tapi sayang, ada satu bagian yang belum selesai, yaitu jendela. Ada satu bagian yang belum selesai. Maka kata Rasulullah SAW, maka akulah yang menyelesaikan bagian yang belum selesai tersebut. Maka sempurnalah rumah kenabian. Jelas? Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi dan rasul seperti seseorang yang membangun rumah kenabian. Ada yang menjadi lantai, ada yang menjadi pondasi, ada yang menjadi atap, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi gentengnya, ada yang menjadi pintunya, sampai rumah itu selesai dan rumah tersebut mewah. Tapi ada satu bagian yang belum selesai, jendela, sehingga orang-orang masuk ke rumah tersebut melihat ini rumah mewah banget, tapi sayang ada satu bagian yang belum selesai. Apa? Jendela. Maka kata Rasulullah SAW, maka akulah yang menyelesaikan bagian yang belum selesai tersebut, maka sempurnalah rumah kenabian. Kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu kedudukan Nabi SAW itu sangat kecil. Kenapa kedudukan Nabi sangat kecil? Karena dalam rumah kenabian tersebut Rasulullah SAW itu hanya bagian jendela yang kecil saja, hanya menyempurnakan saja, hanya jendela yang kecil saja. Berarti Rasulullah itu bukan imam para nabi dan rasul. Tidak ada keagungan dan keistimewaan di hadapan para nabi dan rasul. Karena baginda Rasul itu hanya menyelesaikan bagian yang belum selesai, jendela itu saja daripada rumah kenabian. Maka kedudukan Nabi nggak begitu mulia-mulia banget kalau begitu. Karena beliau cuma jendelanya saja, membereskan yang bagian belum selesai. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi dan rasul adalah seperti seseorang yang membangun rumah kenabian. Ada yang menjadi pintunya, ada yang menjadi atapnya, ada yang menjadi tiangnya, ada yang menjadi lantainya, sampai rumah tersebut selesai dan mewah. Tapi ada satu bagian yang belum selesai, yaitu jendela, sehingga orang-orang ketika masuk melihat rumah ini mewah tapi belum sempurna, ada satu bagian yang belum selesai. Maka Rasulullah yang menyelesaikan bagian tersebut, maka sempurnalah rumah kenabian. Kalau begitu kedudukan Nabi hanya kecil sekali, jendela doang, di rumah itu hanya jendela aja, berarti kan kecil banget kedudukan Nabi. Orang Nabi yang lain ada yang jadi tiang, ada yang jadi pondasi, ada yang jadi lantai. Ini hanya bagian terakhir penutupnya saja yang belum selesai disempurnakan. Berarti kedudukan Nabi kalau begitu tidak begitu agung di hadapan para Nabi dan Rasul yang lain. Ada yang bisa jawab? Baginda Rasulullah itu yang membangun rumah kenabian. Baginda Rasulullah yang membangun rumah kenabian. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi adalah seperti seseorang yang membangun rumah kenabian. Siapa seseorang yang membangun rumah kenabian tersebut? Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang membangun rumah kenabian tersebut adalah baginda Rasul SAW. Maka keagungan keistimewaan itu milik baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka kenabian itu diawali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa sekarang? Pas. Ya, alhamdulillah. Saya nggak bisa terlalu lama karena harus ke Jakarta. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.